حي على الفلاح. Khusus kepada Bapak Ibu yang dari TK, SD, SD Priangan ya, ada SD Istiqomah, ada SMP dan juga ada karyawan ya, pengurus Yayasan Istiqomah Bandung. Tentunya alhamdulillah juga ada ketua yayasan kita semuanya, yaitu Bapak Bambang Pranggono, Bapak Insinyur Haji Bambang Pranggono MBA ya, alhamdulillah, beserta Ibu Suri. Mungkin saya selalu dianggap anak ya Bu, semuanya ya. Tapi kalau saya masih cocok anak ya Bu. Oh cucu ya, cucu ya. Ibu-ibu anaknya, saya cucunya ya, Masya Allah. Baik, saya cucu ya. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berkumpul, tentunya keluarga besar Yayasan Istiqomah Bandung, dihadiri oleh Ketua Yayasan Istiqomah Bandung, yaitu Bapak Insinyur Haji Bambang Pranggono MBA, dan juga ada Ibu Surtini Soma SPD, dan juga ada Sekretaris Yayasan, yaitu Bapak Koko Abdul Kohar MAG, dan juga ada Bapak Dedi Jauhari SE ya, Masya Allah. Dan tentunya ada Bapak Ibu guru dari SMA Istiqomah Bandung yang pakai baju muslim ungu ya, ungu keping-pingan ya. Alhamdulillah. Dan juga tentunya ada dari Bapak Ibu guru dari TK sampai dengan SMP ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat kami, yaitu di SMA Istiqomah Bandung, yang tentunya ini juga adalah tempat kita semuanya, itu ya. SMA Istiqomah Bandung adalah milik Yayasan Istiqomah Bandung. Kita sama-sama menikmati suasana hari ini ya. Insya Allah panasnya menjadi teduh dengan mendengarkan nanti pembinaan atau nasihat-nasihat dari pimpinan kita gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah beliau menunjukkan contoh tauladan yang luar biasa, sudah hadir ya di depan, alhamdulillah. Tentunya selanjutnya adalah informasi terkait dengan toilet Bapak Ibu yang baru saja. Ada yang baru ke SMA Istiqomah Bandung? Ada ya? Kayaknya kebanyakan baru ya. Alhamdulillah, karena ada pembinaan ya. Kalau saja tidak ada pembinaan mungkin Bapak Ibu nggak akan pernah ke sini. Alhamdulillah, karena ada pembinaan dari yayasan bisa ke sini. Untuk toilet itu ada di lantai 2, sebelah ujung sebelah sana, sebelah kanan, ataupun di lantai 1. Juga ada di gor itu ya, Bapak Ibu, nanti kalau penuh mungkin ya ada di gor, silahkan. Ataupun Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat, ibu-ibu terkhusus ya, kalau bapak-bapak udah Jumatan, ibu-ibu yang belum melaksanakan sholat, ada masjid ataupun musola di bawah itu ya. Ibu ataupun Bapak Ibu kepala sekolah dari setiap unit, dari TK, SD, SMP sampai SMA, dan juga Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan Yayasan Istiqomah Bandung yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur
atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bahagia sekali pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul di aula SMA Istiqomah Bandung dalam acara ataupun kegiatan pembinaan seluruh karyawan Yayasan Istiqomah Bandung. Semoga Allah memberikan keridhaan dan curahan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya tak lupa salawat serta salam tercurah terlimpah kepada seluruh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada para sahabat, pada keluarga Nabi, sampai pada tabi'in, sampai kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh terhadap ajarannya dan menjadi bagian dari pelanjut risalah Rasulullah agar supaya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya alangkah baiknya supaya menambah keberkahan acara kita hari ini. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya supaya juga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang alhamdulillah telah hadir salah satu siswa SMA Istiqomah Bandung, insyaallah nanti akan membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada Ananda Zaki Muhammad Zaki Sabna Zahra. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Semoga Zaki yang membacakan Al-Quran ataupun kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tak berlama-lama sebelum nanti ada sambutan-sambutan ya. Ada sedikit apa ya? Ice breaking mungkin ya, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk gitu ya. Dikit aja ini Mbak ya. Biasanya kita mengenal tepuk pramuka. Nah, sekarang kita mengenal tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam.
Baik, mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekannya di kelas ya. Tapi kita coba apakah Bapak Ibu bisa fokus seperti siswa-siswinya atau tidak ya. Baik, untuk tepuk pagi, tepuk sekali saja. Nah, tepuk pagi. Baik, tepuk siang 2 kali. Baik, tepuk sore 3 kali. Tepuk malam kosong. Kenapa kosong? Ya, berarti bobo. Baik. Ya, dengarkan arahan saya ketika saya mengucapkan tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Baik. Kalau itu kan gampang ya. Nanti saya akan arahkan secara cepat. Tepuk siang. Ada yang 3 kali. Baik. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Ada yang bersuara ya. Baik, sekali lagi supaya lebih fokus untuk mendengarkan nanti sambutan dan materi. Oke. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Kenapa ini masih bertepuk tangan? Masya Allah. Orang teing jadi nggak fokus itu ya. Makanya ini tepuk supaya lebih fokus. Sekali lagi terakhir, yang masih salah harus wudhu. Enggak ya. Yang masih salah berarti harus diperbaiki ya. Baik, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, sore, tepuk malam. Ya, Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah berhasil ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ataupun nanti kita akan mengikuti acara pada hari ini. Di antaranya ada door prize gitu ya. Nanti ada juga ice breaking lagi dari Pak Budi ya, Masya Allah. Ini alumni GO ya. Alhamdulillah ada di sini ya. Diculik ke SMA Istiqomah Bandung ya. Selanjutnya ada materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dedi ataupun oleh Bapak Insinyur Haji Bapak Maranggono MBA dan juga dari Bapak Dedi Jauhari SE ya. Selanjutnya adalah sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Suri Surtini Soma. Untuk beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bambang Pranggono, yang saya hormati juga Bapak Dedi Jauhari, dan juga yang saya hormati tentunya Bapak Sekretaris kita semua, Bapak Koko Abdurrahman. Punten, Bapak Koko Abdurrahman ya. Punten ya Pak ya. Dan juga yang Ibu cintai dan banggakan tentunya semua Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta anak-anak Ibu, Bapak Ibu Guru yang ada di Yayasan Istiqomah. Dan tidak lupa itu Mas Ahmad dan tim yang ada membantu kita dan memperhatikan Bapak Ibu semua. Makanya tadi oleh Pak Koko diminta duduknya yang rapi, duduk di depan. Karena apa? Nanti oleh Mas Ahmad akan dibuatkan minimal difoto Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, Bapak pengurus yayasan dan Bapak Ibu kepala sekolah yang Ibu cintai dan banggakan, tentunya pada siang hari ini kita semua alhamdulillah masih bisa bersilaturahim bersama-sama, berkumpul di tempat yang begitu indah di SMA Istiqomah ini. Untuk apa? Kita semua ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh bapak-bapak kita. Insya Allah seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Syahid, bahwa kita akan mendapatkan suatu bimbingan, kita akan mendapatkan suatu arahan yang begitu kita nantikan dari yang terhormat tentunya dari Bapak Bambang dan juga dari Pak Dedi. Bapak Ibu,
Bapak Ibu kami undang ke SMA Istiqomah ini bukan untuk main-main atau bukan untuk membuang-buang waktu, tetapi kita ingin mendengarkan arahan ataupun apa yang akan disampaikan untuk kita semua. Arahan tersebut tentunya untuk menjadi bekal kita sebagai guru di Istiqomah itu harus seperti apa. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama. Ibu mohon ini kepada Bapak Ibu, karena memang sudah diprogramkan di bidang pendidikan selama 6 kali pertemuan kita akan bersama-sama berjumpa. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, apabila punya kegiatan, mohon dengan sangat. Jadwal sudah Ibu berikan kepada para kepala sekolah. Kalau seandainya ada jadwal-jadwal yang bentrok, mohon untuk bisa di-cancelkan. Tetapi apabila memang jadwal tersebut sangat urgen, mangga dipersilahkan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, selamat kita menyimak, mendengarkan, dan untuk kita laksanakan di hari-hari kita berhadapan dengan anak-anak kita, hari-hari kita berhadapan dengan siswa-siswi kita, dan juga hari-hari berhadapan kita dengan orang tua siswa yang ada di SD ataupun di TK, SD, SMP, SMA Istiqomah ini. Untuk itu mangga mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Dedi sudah bisa hadir bersama-sama dengan anak-anak kita semua, Pak. Mudah-mudahan ini bentuk kita untuk melepaskan rasa rindu kita jumpa dengan bapak-bapak kita semua. Begitu saja, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan kesehatan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, selamat datang terkhusus kepada Bapak-bapak yang sudah hadir ya. Alhamdulillah. Bisa mungkin menyicipi dulu santap siang dulu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya supaya efektif waktunya gitu ya, kita akan langsung mendengarkan materi ataupun bimbingan ya yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Istiqomah Bandung. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini beliau sudah hadir, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji atau Bapak Insinyur Haji Bambang Pranggono MBA. Untuk beliau kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala sekolah, dan para guru-guru, setelah selama ini saudara-saudara sekalian melakukan tugas rutin sehari-hari menghadapi anak-anak sekolah, maka hari ini saya ingin narik mundur untuk hal-hal yang lebih teoritis, lebih melatar belakangi apa-apa yang dikerjakan selama ini. Mudah-mudahan cukup waktunya, kalau tidak saya minta ke Bu Suri ada waktu yang lain nanti. Ya. Setelah teori-teori nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dedi Bendahara tentang prakteknya di dunia nyata sehari-hari yang ibu-ibu, bapak-bapak geluti selama ini. Baik, saya awali dengan salah satu pilar di dalam ilmu tasawuf adalah al-qanaah. Qanaah itu terjemahannya adalah merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh. Itu suatu sikap kejiwaan yang dalam, yang indah, bagus, sehingga kita tidak gelisah, kita tidak menggerutu, tidak stres, ya, apapun yang terjadi.
Jadi merasa cukup, merasa puas, dan tentunya bersyukur dengan apa yang sudah saat ini dimiliki. Ya. Kebalikan dari qanaah adalah tulul amal, panjang angan-angan. Sudah membayangkan ingin itu, ingin ini, itu, semua yang belum tercapai betul-betul menekan kepada hati kita, sehingga selalu haus, selalu gelisah, ingin lebih, itu tulul amal. Itu sebagai pengantar, itu adalah ajaran-ajaran kejiwaan yang dalam, yang sangat bagus kalau dipraktekkan untuk pribadi masing-masing. Untuk diri kita masing-masing jangan terlalu tinggi, jangan terlalu mengapung, melayang-layang, berkhayal tinggi. Sudah nikmati apa yang ada, bersyukur, dan kita hidup apa adanya. Itu bagus untuk pribadi. Tapi untuk organisasi, untuk lembaga, tidak boleh itu. Jadi ada hal-hal yang bagus menurut ajaran Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan untuk diri sendiri, tapi untuk lembaga yang kita ada di dalamnya sekarang, ada TK Istiqomah, ada SD Istiqomah, SD Priangan Istiqomah, SMP Istiqomah, ada SMA Istiqomah, dan bidang-bidang di Istiqomah, tidak boleh kita berhenti mentok dengan sikap qanaah. Ya sudah begini saja, uyuhan sampai dalam pandemi juga kita masih bisa bertahan. Sudah tidak usah membayangkan yang jauh-jauh. Tidak bisa, karena organisasi, lembaga itu orientasinya ke masa depan. Sehingga kita harus menggantungkan cita-cita setinggi di langit, bintang-bintang di langit, kita kejar pandangan kita ke atas, tapi pada saat yang sama kaki kita harus tetap menapak di bumi. Ya. Saya yang memandang ke atas, Pak Dedi yang kakinya di bumi menghitung anggaran, keuangan. Jadi tetap dua-duanya harus dilakukan teorinya. Apa untuk bidang pendidikan, untuk masing-masing sekolah, yang dianggap qanaah adalah yang merasa cukup, murid yang daftar sekian saja sudah cukup lah. Ya. Dengan kondisi sarana prasarana, ini bidang sarana yang kayak gini sudah cukup, ya, alhamdulillah, ya, kita terima saja, ya. Akreditasi kita, ya semua segini saja sudah kita syukuri. Nggak boleh begitu, ya. Kita harus harus terangsang untuk lebih dan lebih lagi. Kita harus menjadi unit-unit masing-masing, unit yang indispensable, unit yang tidak tergantikan di Kota Bandung, gitu. Menjadi unit yang unggulan dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang ada. Baik kepala sekolah sampai ke wali kelas, sampai ke bidang-bidang wakasek, sampai ke petugas-petugas yang sehari-hari, security, cleaning service, itu harus punya cita-cita bersama. Jadi jangan hanya yayasan saja yang punya cita-cita tinggi, tapi sampai ke bawah untuk unit organisasinya harus selalu ingin lebih baik, lebih bersih, lebih bagus, lebih diinginkan orang. Contoh dari satu goal atau
cita-cita yang tinggi mengambang di langit itu, misalnya begini, kita ini yayasan dakwah Islam. Ya. Sekolah kita tentu diwarnai Islam. Nah, yang disebut cita-cita yang melambung tinggi adalah mari kita jadikan SMA ini, SMP, SD Priangan, SD Istiqomah, TK kita sedemikian bagus kualitasnya sehingga orang-orang yang non-muslim pun ingin menyekolahkan di kita. Ya. Itu satu gagasan yang tinggi karena tidak mereka peroleh di tempat lain yang sebaik ini. Bisa enggak kita punya cita-cita seperti itu? Jadi ini beda dengan ya sudah kita cukup dengan yang penting ada muridnya. Siapa muridnya? Anak-anak dari guru-guru, anak-anak dari karyawan sendiri yang dapat diskon, dapat. Nah, kalau cita-citanya sebegitu, itu cita-cita untuk pribadi, boleh kita merasa puas, merasa bersyukur segitu sajalah. Tapi untuk satu lembaga, tancapkan setingginya, arahkan panahmu itu ke langit. Ya. Lepaskan anak panahmu ke langit, dia tidak akan bisa mencapai matahari, tetapi panah kita itu akan terbang lebih tinggi daripada orang-orang lain yang manahnya sejajar. Ya. Itu peribahasa seperti itu. Begitu bagusnya kualitas yang kita ingin capai, setahap didukung nanti oleh kebijakan-kebijakan dari pembina, tapi harus punya keinginan seperti itu, harus lebih dari yang lain dalam semua pelayanan. Baik, tolong ini hari ini proyektornya kurang bagus, ya, tidak bisa menampilkan warna yang sebenarnya. Coba. Ya, kita sedikit teori tentang pemasaran. Pemasaran itu salah satu, marketing itu salah satu cara kita untuk mencapai cita-cita yang tinggi tadi. Ya. Itu tidak terbaca saking tidak kualitas ininya, kualitas pikselnya ya. Dalam ilmu marketing itu ada marketing research, ya. Ada marketing research, ada advertising, ada pricing, ada customer support, ada public relation. Enggak kebaca itu apa satunya. Memang kualitas alatnya nggak bisa tajam ya. Di sini aja ya. Ada sales, ada brand promotion. Ya. Nah, jadi selama ini kita memperoleh laporan keluhan dari unit-unit bahwa murid yang daftar kecuali SD Istiqomah Citarum ya, semuanya rendah. Itu kenapa? Jadi jangan sampai itu yang pusing cuma Pak Dedi, kita semuanya harus ikut mikir. Ya. Kenapa ini? Paling tidak ikut paham ya, kita hadapi bersama. Jadi salah satu solusinya yang Bu Suri menyampaikan adalah kita harus banyak pasang iklan melalui media, melalui Ahmad. Ya. Sudah ditayangkan masih juga sedikit yang daftar. Jadi itu karena mungkin tidak pasnya cara kita memandang, karena yang namanya media sosial itu hanya ada di advertising, hanya satu sisi saja dari keseluruhan marketing. Advertising itu bisa iklan lewat koran,
lewat spanduk, publisitas, lewat banner, lewat baliho, lewat radio, itu advertising, mengiklankannya. Itu kita lihat hanya 1/7 saja dari usaha yang harus kita lakukan. Yang belum dilakukan marketing research. Marketing research itu tiap-tiap unit harus mencari data dari pesaing-pesaing sejenis. Jadi kita tidak boleh, walaupun Pak Koko itu pimpinan dari paguyuban kepala-kepala SMA, dalam hal persaingan nggak boleh menganggap mereka sahabat yang baik hati yang akan membiarkan. Kita harus selalu melihat mereka adalah musuh-musuh yang akan menggerogoti calon-calon murid kita, terutama SMA negeri, SD negeri, SMP negeri ya. Nah, jadi kita harus meriset, melakukan perbandingan, studi banding, apa yang mereka lebih bagus dari kita, apa kekurangan kita di semua bidang. Itu salah satu kegiatan marketing. Tidak cukup dengan iklan saja. Kemudian ada brand promotion, itu merek kita, merek Istiqomah ini apa? Apa sih? Ya. Kelebihan Istiqomah di mata calon-calon orang tua siswa itu. Ya. Apakah karena keislamannya, yang lain banyak Islam, atau karena Quran Sunnahnya, yang lain juga Quran Sunnah. Jadi harus ada brand image, harus tahu. Ya. Ini dikerjakan dari pembina sampai ke guru-guru. Ada yang khasnya brand image itu, sehingga orang kalau mendengar Istiqomah, mereka sudah terbayang apa-apa yang akan mereka peroleh kalau membeli produknya, membeli TK-nya, masuk SD-nya. Ada sesuatu. Ya. Ini harus dirumuskan bersama, dan harus tidak cukup dengan pakai logo Istiqomah sekarang saja otomatis orang tertarik, kan harus dibentuk itu bersama-sama. Dan ada yang sudah kita capai, ada yang masih belum. Kemudian ada sales. Sales ini cara menjual langsung. Kalau advertising itu tidak langsung tadi yang memakai promosi ya. Kalau sales itu satu persatu. Yang sales itu adalah petugas penerima PPDB yang berhadapan langsung dengan orang tua. Ya. Mungkin dengan acara-acara open house itu sales, menjual langsung. Nah, kemudian ada public relation, itu hubungan baik dengan masyarakat, dengan aparat, dengan pejabat. Kalau di SMA yang banyak anak-anak polisi yang sini. Jadi ketika kasus Ferdi Sambo mungkin mereka terpengaruh juga untuk masukkan. Jadi kita paham betul hubungan baik dengan publik. Public relation itu terus dengan wali kota, dengan provinsi, dengan tetangga, RT, RW, semua itu hubungan. Jadi siapa yang jadi public relation, harusnya ada satu yang ditunjuk, salah satu wakil kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya juga harus jadi, dan setiap figur, personel, semua harus bisa menjadi public relation, yang bisa menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari calon pembeli, dari calon orang tua siswa. Jadi calon siswa itu semua harus bersama-sama ini menghadapinya. Jangan sampai ada yang ketika ada yang ingin informasi, wah saya tidak tahu ya, tanya saja ke kepala sekolah. Jadi hal-hal yang unggulan-unggulan itu harus disebarkan bersama. Kemudian ada customer support.
Customer support itu setelah orang-orang membeli produk kita, menyekolahkan anaknya di kita, apa pelayanan kita ini yang lebih daripada lembaga-lembaga lain, sekolah lain. Itu harus dikerjakan dan dilakukan bersama. Ya. Pelayanan parkir, pelayanan security, kalau di SD Istiqomah itu ada kasus kemarin dengan Kapolresta ya. TK katanya ada TK Istiqomah, ada yang anaknya muridnya ketakutan, ada penampakan dari mobilnya Pak Samsi. Itu termasuk customer support, reaksi kita bagaimana detailnya. Nah, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dedi soal pricing. Pricing kita juga harus tahu berapa harga jual kita. Harga jual itu tersusun dari apa saja, harga pokok. Ada teorinya, harga jual itu bisa kita ikuti harga tertinggi dari kelas yang sejajar dengan kita, SD yang sejajar dengan kita, lokasinya hampir sama atau sarananya hampir sama, maka kita nempel ke dia, follower. Itu namanya orientasi ke price. Jadi untuk bersaing kita harus di bawah yang tinggi tadi dengan produk yang sama atau cost plus. Jadi kita hitung dulu harga-harga biayanya, harga sewa tanahnya, kalau tidak sewa ya PBB-nya, semua dijumlah. Gaji-gaji pegawai, gaji guru, peralatan, program-program, semua dijumlah, kemudian ditambah, plus. Jadi cost plus. Kalau cost saja semua dijumlah, kemudian harganya segitu, itu plus-plus. Nah, orang lain bagaimana? Itu persaingan. Jadi semakin kita bisa merancang dengan akurat, kita tidak terkaget-kaget lagi soal fluktuasi naik turunnya jumlah siswa. Kita harus tahu bagaimana formula atau rumusnya untuk Yayasan Istiqomah ini, break even-nya berapa, jadi kita minimal dari jumlah siswa yang diterima berapa, tapi bukan sekedar jumlah siswa baru, tapi student body, jumlah murid yang ada dalam tahun itu. Kalau sekarang mulai adalah tahun ajaran 2022. Berapa jumlah murid TK 2022-2023 ya, tahun ajarannya, itu berapa jumlahnya, sehingga dihitung ini sudah break even atau masih di bawah. Itu jadi marketing itu termasuk bukan hanya menjualnya saja, hanya iklan saja, tapi pekerjaan marketing adalah termasuk menghitung berapa seharusnya harga jual. Ya. Kita harus juga melihat harga jual dari sekolah-sekolah lain yang setara kan. Nah, kita ada di atasnya atau ada di bawahnya. Ini kalau di perusahaan-perusahaan yang maju itu, pekerjaan ini diketahui bersama oleh seluruh keluarga besar perusahaan itu. Bukan hanya dipikirkan oleh bendahara di atas, tapi semua ikut paham sehingga bisa bersikap, bisa memberi masukan, bisa ikut berjuangnya itu betul-betul bersama-sama, karena transparan. Kita tahu bersama tantangan persaingan yang dihadapi, kemudian perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah atau
ada sekolah lain yang banting harga, SD negeri yang gratis, orang tertarik masuk padahal di dalam ada pungutan. Itu semua kita harus tahu semuanya. Kalau semuanya paham, maka mudah mencari kepala sekolah nantinya, karena semuanya sudah ngerti perjuangan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan qanaah, jangan merasa cukup, saya jadi guru aja biasalah, saya ngajar fisika saja udah, nggak tahu mau tahu yang lain. Masa depan itu semakin menantang, semakin banyak persaingan, semakin tidak pasti, maka orang yang mempunyai kemampuan lebih luas, dia yang akan bisa muncul jadi pemimpin. Bukan spesialis, tapi generalis yang tahu semua. Baik. Nah, ini sepintas saja. Di awal itu yang ini pekerjaan pembina harusnya menetapkan kebijakan ya, strategic planning. Jadi pemasaran tadi, jadi ada yang namanya menetapkan misi dari yayasan. Kita sudah ada misinya ya. Ya, kalau kita sudah bergabung di pendidikan di sekolah di Yayasan Istiqomah, misi yayasan ini harus menjadi misi unit tadi ya. Kita tinggal terima itu. Yang terbaru misinya apa Pak Koko, ingat ya? Misi yayasan punya misi enggak? Jadi kalau yang lama itu mengikuti teladan Rasulullah kalau nggak salah itu Pak Dudu yang bikin itu, belum di ya. Tapi ada, jadi ada misi Yayasan Istiqomah. Kemudian menentukan objektif goalnya, sasarannya apa. Salah satu sasaran yang sah di dalam anggaran dasar adalah sasarannya adalah berlakunya syariat Islam. Kita harus terima itu, ya, walaupun tidak sangat paham, ya itulah ya kita harus menjadi. Jadi Islam tidak bisa dikepinggirkan lagi dalam semua tingkah laku, aktivitas, kegiatan Yayasan Istiqomah. Kemudian ada designing the business portfolio. Jadi masing-masing bidang ada sasarannya apa, targetnya apa, anggarannya bagaimana, itu bisnis portofolio, apa yang harus dicapai. Nah, dari bidang pendidikan dipecah lagi ke unit-unit. Jadi semuanya mengacu kepada sasaran utama. Jadi bagaimana bisa mencapai misi kalau masing-masing hidupnya ngapan gitu. Jadi memang harus menjadi unit-unit yang sehat, yang itu. Kemudian setelah itu merencanakan marketing dan fungsi-fungsi strategis itu ada di tingkat unit-unit itu harus membuat marketing plan. Ya, terus kita prosesnya adalah sebetulnya menganalisa kesempatan, opportunities, kesempatan marketing yang ada, peluang-peluang yang ada. Itu waktu kita menetapkan akan bergerak di TK, karena ada peluangnya. Kemudian TK meluluskan, ada peluang untuk SD. Itu kalau hanya dari TK Istiqomah ke SD Istiqomah. Tapi peluang dari luar juga kita harus dianalisa. Kan kita menetapkan target pemasaran kita. Siapa sih murid-murid yang akan kita jaring? Ya tadi, apakah hanya murid-murid yang pahamnya Quran Sunnah saja, atau semua yang Muslim kita juga
jaring, kita promosikan kepada mereka, diberitahu apa yang akan kita berikan selama di sekolah di Istiqomah. Jadi target ini ada disegmentasikan. Ada pekerjaan forecasting, memproyeksikan di masa-masa depan apa yang lebih dominan dibutuhkan orang, kemudian positioning, menempatkan Istiqomah ini di tengah-tengah sekolah-sekolah sejenis yang lain. Apakah kita paling atas mau atau di tengah-tengah saja, atau kita cukup qanaah di paling bawah juga tidak apa-apa. Nah, begitu kita sudah menetapkan posisi kita, maka semua dikerahkan sesuai dengan apa yang kita sudah yakini tadi. Walaupun level kebijakan itu ada di pembina, tapi harus bottom up. Kan yang prajurit-prajurit komandan lapangan itu adalah para guru-guru yang tahu persis watak siswanya, tahu persis watak orang tua muridnya. Ya. Jadi mereka yang paling tahu, maka usulan ini harusnya dari bawah. Gitu. Jadi kalau dari atas, seperti yang saya sebut tadi, mengawang-awang paling tinggi, ya, kita ingin semua orang apapun agamanya, apapun alirannya, apakah NU, apakah tarekat, itu harus bisa tertarik ke Istiqomah. Sampai yang non-muslim juga tertarik ke sekolah di Istiqomah. Itu cita-cita tertinggi dari ketua yayasan misalnya. Tapi yang paling tahu lapangan harus yang di unit-unit tadi. Rumuskan apa yang paling masuk akal, yang bisa tercapai kaki yang masih menapak di bumi. Di Unisba, saya dekan Fakultas Teknik, benar. Murid saya itu bukan muslim semuanya. Ada yang Huria HKBP, ya, pemuda, ya, dia ketua pemuda Huria Kristen Batak Protestan, orang Mentawai, sekolah di Teknik Unisba sampai lulus. Ya, dia tidak dipaksa masuk Islam, tapi dia harus ikut pelajaran PAI, kan harus ikut. Lulus dia dengan tugas-tugasnya. Ada yang dari Batak, itu dari Mentawai. Ada yang dari Batak. Ada dari Timur-Timur. Ya, sudah lulus, murid saya itu, jurusan Teknik Planologi. Sekarang dia tinggal di Portugis. Ya. Jadi karena ilmu planologi Unisba itu dibutuhkan oleh putra-putra daerah seperti itu, dan dia harus sekolahnya di Unisba, ya, yang terbaik pada saat-saat itu. Ya. Nah, kita harus seperti itu, ya. Jadi ada menjaring apa yang mau kita jaring. Dan setelah tahu dijaring, ya apa yang kita rencanakan untuk mereka. Kemudian mengembangkan apa yang disebut bauran pemasaran, yang pekerjaan nomor 3 itu marketing mix. Ini yang hari ini ingin saya agak dalami. Ya, langsung saya dulu. Selanjutnya. Ini target tadi, kita harus meneliti usia dari orang tua calon siswa itu, apakah pasangan muda, apakah kakek neneknya yang menyekolahkan. Itu dibuat grafik persentasenya, yang paling banyak menyekolahkan, yang berminat itu siapa. Nanti daya belinya beda-beda, kan. Ada yang anaknya baru 1, dia bisa penuh membiayai. Kalau ini anak ke-4, anak ke-5, tentu cara ngitungnya berbeda. Apalagi kalau kakek, nenek, gitu. Itu anggota keluarganya jumlah berapa, pekerjaan mereka apa, penghasilannya berapa, agamanya apa. Kalau yang Islam alirannya apa, ya. Itu di SD Istiqomah itu ada yang bapaknya Syiah,
tapi menyekolahkan di SD Istiqomah. Saya tahu bapaknya itu spesialis jantung, jadi saya di operasi jantung oleh beliau. Ya, selamat, tidak diapa-apakan. Jadi karena Istiqomah memenuhi mungkin persyaratan dia. Ya. Sukunya apa juga. Ya. Apa kita mau fokus pada suku Sunda atau apa, atau memang bebas. Ya. Terus demografi, psikografi, gaya hidup orang tuanya itu, kepribadiannya, apakah dia pelit, apakah easy going, berapapun dia bayar, kita coba pantau terus itu. Ya, terus ada alamat rumahnya tadi ya, alamat tempat kerjanya itu tolong dibuat peta. Jadi peta Bandung, ini Cijaura, itu radius berapa sebetulnya rumah-rumah orang tua murid tadi, dan kalau tahu tempat kerjanya itu untuk di SD Istiqomah Citarum, biasanya rumahnya jauh tapi tempat kerjanya dekat Istiqomah, dia nyekolahkan ke Istiqomah. Jadi ada faktor-faktor yang bisa kita tebak untuk memasarkan selanjutnya. Ya, ini perilakunya, apakah dia siap membeli atau hanya mau test drive saja seperti ceritanya Pak Hani tadi, hanya mau nyoba dulu bayar separuh, ya. Kalau ternyata baik dia lunasi, kalau ternyata tidak puas, nah dia nunggak terus. Nah, ada sikap-sikap seperti itu didokumentasikan, ya, dicatat untuk dokumen historis, untuk kepala sekolah berikutnya sudah tahu perilaku, behavior dari orang tua murid kita. Itu cara marketing sampai ke sana harusnya. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan pengelompokan lebih terperinci. Nah, kalau sudah melakukan itu semua masih juga sedikit yang daftar, nah kita bisa menyalahkan misalnya makroekonomi, ada pandemi, ada perang Rusia Ukraina. Tapi setelah kita mempunyai peta yang itu ya. Nah, ini variabel biasa, ada lansia, ada medium, ada muda, ada penghasilannya rendah, menengah, penghasilan tinggi, ada yang irit, ada yang boros. Dari semua variabel tadi kita bisa menebak yang berminat ke sekolah, menyekolahkan di Istiqomah ini sebetulnya karakteristik yang mana, ya. Sehingga fokus dari media nantinya akan terarah, tidak ditabur begitu saja. Makin lama makin ketahuan siapa yang loyal untuk menyekolahkan di Istiqomah. Terus aja ini lewat aja nih. Ya. Terus nah, kita bisa melihat bahwa yang berpengaruh terhadap laku atau tidaknya, laris atau tidaknya sekolah di Istiqomah ternyata bukan cuma harga. Itu ada produknya, kualitasnya, ada harga, ada lokasi, ada seberapa besar promosi kita, tapi di lingkaran luar lagi ada sosial, kondisi sosial dan kebudayaan. Jadi orang-orang yang bukan persis barangkali mikir-mikir nyekolahkan di Istiqomah. Kalau ini harus kita baca dan kita respon nantinya. Kemudian ada alam, kondisi alam dan kemajuan teknologi, maka ada sekolah-sekolah yang online segala itu sangat berpengaruh. Kemudian resources, sumber daya kita, guru-guru kita, kualitasnya
sering keluar masuk atau dan tujuan dari yayasan. Kemudian kompetitor, ini persaingan, seberapa besar persaingan di sekolah yang sejenis, kondisi ekonomi, kemudian kondisi politik dan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi semuanya dinamis, berubah terus setiap saat. Ya, menterinya ganti, Mas Nadiem dirubah terus, kurikulum merdeka, semuanya kita akan terpengaruh. Gitu. Terus ya, positioning itu kita harus menggambarkan, memetakan harapan orang calon siswa itu apa yang diharapkan. Mereka mengharapkan harga yang murah atau harga yang pantas, kemudian kualitas kinerja kita, kemudian kelas sesama orang tua. Ada yang tidak suka anaknya bergaul dengan orang-orang miskin, ada yang ingin yang sekelas. Ada benefit itu apa saja yang diperoleh. Ada pelajaran-pelajaran yang namanya non kurikuler, ada kegiatan-kegiatan apa yang ditawarkan. Kemudian dia ingin membandingkan dengan sekolah lain yang pesaing, di sana lebih murah, ya. Atau di sana lebih mahal di Darut Tauhid, tapi bisa laris sampai habis. Nah, karena dia memposisikan, sudah pas memberikan positioning. Istiqomah ini, ya kita harus transparan. Ya. Sebetulnya kita masih mencari-cari ya, yang mana sih yang pas. Kalau calon orang tua murid di Darut Tauhid, di Agim, itu sudah jelas. Mungkin senang dengan caranya Agim ya. Walaupun yang diajarkan beda. Jadi menempatkan di dalam kepala calon itu. Kita akan melawan kompetitor atau kita menjauhi. Ya, kita menjauhi pesaing, itu nanti berpengaruh pada penempatan kita. Harganya berapa, nanti kualitas apa, akan menempati level-level yang paling pasnya. Kita masih mencari. Terus ini yang bauran pemasaran. Terus kayaknya harus diklik terus. Ini yang perlu diketahui, saya lagi satu kali lagi. Nah, ya. Jadi yang disebut marketing mix itu adalah ada produk, ya. Jadi tidak sekedar cara pemasaran. Jadi produk itu kualitasnya ditetapkan, sarananya apa, fiturnya apa saja yang dijanjikan. Ada beberapa opsi pilihan, brand, kemasannya, dikemas dengan baik, pelayanannya, garansinya apa. Gitu. Garansi misalnya waktu daftar harus bayar berapa penuh. Nanti kalau ternyata tidak jadi masuk, dipotong berapa persen. Itu hal-hal kecil semacam itu dari mulut ke mulut beredar. Wah, jangan sekolah di sana, uangnya nggak kembali, uang pendaftaran. Nah, kemudian harga itu ada perinciannya. Jadi SPP berapa, kemudian partisipasi berapa, itu dibandingkan dengan yang lain. Diskonnya berapa. Jadi kadang-kadang naikkan dulu, nanti siapa yang daftar 3 bulan sebelumnya dapat diskon 50%. Jadi cara-cara menetapkan harga, ya, itu berpengaruh kepada konsumen yang hitung-hitungan soal harga. Jadi tadi ya, jangka waktu cicilan. Dulu SMA kan pernah pakai cicilan. Akhirnya beberapa bulan nyicil, setelah itu berhenti, nggak berlanjut ya.
Ya, sistem-sistem seperti ini termasuk di marketing mix. Kalau ada beasiswa misalnya, itu dibesar-besarkan. Nah itu price, jadi 4P, ada produk itu kualitas dan keberadaan, price itu harga, kemudian ada place, lokasinya strategis terhadap yang alamatnya di mana. Kemudian jaringan antar kelanjutan, jadi kalau sekolah di TK Istiqomah akan mudah masuk ke SD Istiqomah, dapat diskon dari SD ke SMP, SMP ke SMA, begitu. Itu jaringan. Jadi kemudian jangkauan, sebetulnya jangkauan masing-masing unit kita itu berapa kilometer, ada enggak pengaruhnya itu. Kemudian prasarana, kelengkapan alat-alat, laboratorium, dan kantin, kemudian transportasi, jarak yang harus ditempuh oleh murid, apakah ada kendaraan umum lewat ke sekolah tadi, itu berpengaruh penempatan. Kemudian baru promosi 4P, P keempat itu baru iklan, ada personal selling, ada promosi, promosi itu seperti ikut di pameran-pameran, ikut di pekan raya, atau membuat acara lomba melukis, lomba ngaji, itu namanya promosi. Kemudian publisitas itu pakai wartawan atau kita sebarkan sendiri di Istiqomah TV, atau bikin acara-acara, bikin jaringan kepada pemilik-pemilik TV lain atau pemilik koran. Jadi publisitas harus sering muncul di berita-berita daerah atau nasional, itu publisitas namanya. Jadi waktu di real estate, saya masih di real estate, itu rumusnya adalah pokoknya harus sering keluar, pasang iklan biar kecil ya di koran saat itu. Sebab kalau tidak memasang, orang menganggap kita sudah bangkrut. Jadi harus selalu ada publisitas tentang unit kita, walaupun tidak pada saat PDB. Ya. Jadi orang pertama kali diingat nanti kalau bulan-bulan awal kan orang bekerja saja, orang tua siswa itu. Nanti sudah menjelang penerimaan baru dia mikir. Nah, selama itu kepalanya selalu kita hujani dengan berita-berita terus, tidak pernah berhenti. Tapi beritanya harus dikemas tadi, jangan ada yang ditayangkan adalah pembinaan guru-guru oleh yayasan. Siapa yang mau nonton itu? Ya. Itu dokumentasi oleh Ahmad itu. Tapi kalau untuk promosi ini nggak laku ya. Buang-buang kuota kalau dia buka acara yang tidak berkepentingan mereka. Tapi harus ada event yang menarik, peristiwa-peristiwa menarik, prestasi anak-anak, alumni atau anak-anak. Kalau itu terus keluar, itu memenuhi syarat publisitas. Ya. Ini jadi itu adalah marketing mix. Terus, ya. Jadi itu tadi ya, ada 4 yang selalu kita pakai. Terus, ya. Nah ini nanti oleh Pak Dedi ini. Sebelum tadi sebentar mundur. Nah ini harus diketahui oleh kepala sekolah maupun kita harus tahu bersama bahwa ada 3 mayor atau 3 strategi utama. Pertama adalah customer value based pricing. Jadi menetapkan harga itu
kita mengacu kepada kemampuan dan penilaian dari calon orang tua murid bahwa oh harga sekian bayar 15 juta itu layak, bayar 15 juta untuk masuk itu murah atau tinggi. Itu hanya bisa kalau kita melakukan asesmen kepada sekolah-sekolah sejenis. Yang kedua, yang utama adalah cost based pricing gitu. Jadi menetapkan harga berdasarkan memang biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan itu bukan sekedar gaji-gaji guru, tapi juga nanti ada pajak, ada sewa tanah, ada listrik, semua harus terhitung habis ya, terbiayai oleh harga yang kita tetapkan nanti. Termasuk biaya marketing, biaya itu masuk semuanya biaya. Nah, kemudian apakah kita plus atau mau ditambahkan? Nah, sebagai unit, maka unit ini harus memberi harga plus untuk bisa membiayai upper ini yang di atasnya. Tanpa itu nggak akan bisa dapat. Jadi ada yang namanya intangible asset, ada nama yang harus dihargai itu. Yang ketiga adalah competition based pricing. Kita menetapkan harga kita setelah melihat orang lain berapa ya. Taruna Bakti berapa, ya. Darul Hikam berapa. Jadi kemudian kita tahu kualitas dia berapa, bagaimana, terus sehingga kita memposisikan apakah di bawah atau di atas mereka. Ya. Nah, nantinya di kesempatan berikutnya kita akan bicara break even, kita bicara elastisitas, harus tahu ya. Semakin tinggi harga, semakin kecil peminat. Semakin rendah harga, semakin banyak yang pengen masuk. Apa begitu? Itu untuk namanya produk yang umum. Tapi ketika kita pilih produk branded, semakin rendah biayanya orang tidak percaya. Ya, semakin murah orang menyangka oh ini abal-abal ini sekolahnya. Kalau selalu tinggi tidak terjangkau. Jadi penetapan strategi menetapkan harga ini bisa historis. Nah, sudahlah selama ini selama 10 tahun segini juga sudah cukup. Itu qanaah namanya. Kita harus punya strategi. Ya. Terus ya. Nah, ini kalau lebih banyak ada audience, ada perceived value itu orang kalau membeli mobil Mercedes persepsi dia adalah ya ini adalah awet, harga jual lagi tinggi, itu kalau benda ya. Tapi kalau sekolah value-nya kalau saya bayar mahal di sekolah ini lulusannya bisa langsung ke universitas yang negeri atau yang tinggi. Nah, itu perceived value. Nanti ada elastisitas tadi, ada biaya bisnis. Bisnis cost itu ya biaya untuk perizinan, perpanjangan izin operasional, itu biaya bisnis, ya, termasuk marketing. Ada taxes, ada pajak, ada marketing cost, ada psikologis tadi. Ya. Orang kalau sudah lihat brandnya berapapun dibayar. Idealnya begitu, istiqomah itu harus sampai ke posisi orang tidak mikir lagi ngerogoh kantongnya, dan sehingga inovasi-inovasi itu bisa terbiayai. Ini
kepala sekolah usul banyak sekali kelengkapan untuk menarik, tapi anggaran terbatas karena murid sedikit, karena yang sedikit pun nunggak gitu, sehingga kita tahu itu perputarannya akan entropi, makin lama makin tidak mampu inovasi. Kursi-kursi jebol itu tadi saya lihat di bawah ya. Nah, itu akan berputar lagi, memberi kesan bahwa kita tidak serius menjaga, terus jadi makin sedikit muridnya, makin sedikit yang daftar, makin sedikit makin yang daftar yang orang-orang tidak mampu bayar. Nah, kita harus kalau itu terjadi terus, kita harus merubah misi. Apakah Yayasan Istiqomah menyelenggarakan sekolah gratis saja ya. Yang guru-gurunya juga ikhlas, kan dapat pahala di surga nanti. Itu bisa ditetapkan begitu kalau kita tidak merencanakan marketing seperti ini. Terus, jadi pricing itu ada biaya ditentukan, ada pasarnya bagaimana, kualitas kita sendiri itu diukur, demand, kompetisi, positioning, kemudian realistik bisa ditahankan, dan profitability harus ada lebihnya ya. Itu yang realistis, itu harus ada lebihnya. Ini untuk pendidikan diterapkan, tapi untuk dakwah nanti juga harus seperti ini. Jadi nanti bidang dakwah juga akan saya beri training seperti ini, ya harus ada profitability. Jangan terbius oleh slogannya Jogokaryan, ya. Kita tidak punya saldo, terus tidak punya saldo gimana besok mempromosi? Kita harus punya margin, namanya profitability. Dan itu sah secara dalil agama. Terus, nah ini terus saja. Tadi udah pricing strategi. Nah, ciri dari industri jasa, kalau pabrik itu memproduksi benda, spare part, pabrik makanan menjual makanan. Tapi restoran itu bukan menjual makanan, menjual jasa untuk memuaskan orang yang mau nongkring di situ. Maka interiornya dibagusin, ada musik, ada suasananya. Bukan makanannya saja, makanannya dijual harga tinggi, bisa ya. Jadi ciri dari karakteristik dari industri seperti sekolah ini adalah intangible, tidak bisa dipegang. Jadi yang kita jual apa sih sekarang? Ya. Kita jualan ke orang tua murid, sekolahkan ke sini. Kan nggak ada benda yang pegang, bukan buku pokok itu, bukan kursinya yang dijual kan. Ada hal-hal gaib, hal-hal tidak nampak, itu intangible. Jadi apa yang membedakan kita dengan Taruna Bakti, dengan Darul Hikam, itu kan tidak kelihatan. SMA Istiqomah ini kalau secara fisik kan mungkin tidak kalah dengan banyak SMA swasta lain ya. Jadi apa yang membedakannya? Ya hal-hal yang intangible tadi. Tidak bisa diukur, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikecap ya. Kemudian inseparable, nggak bisa pilih-pilih. Kalau sekolah di Istiqomah, saya mau ya, ilmu dasarnya saja, tidak mau ikut ilmu agamanya, nggak bisa dipisahkan. Itu paket. Itu industri jasa begitu. Ya. Tidak bisa dipilah-pilah. Seperti kemarin waktu pandemi ada belajar jarak jauh, ada orang tua yang ini kan sudah tidak masuk kelas, kan tidak pakai listrik, ya nggak bisa begitu aja, inseparable, nggak bisa dipisah-pisah.
Kalau sudah daftar di Istiqomah ya paket, ya. Ini cirinya gitu. Kemudian variabel berubah-ubah, ya. Kurikulum berubah-ubah, Kurtilas, kurikulum Merdeka itu berubah, ya. Dinamis dan perishable. Perishable itu mudah hancur, mudah. Dan ada prinsipnya adalah berbasis manusia atau berbasis peralatan. Jasa, misalnya tukang cukur, itu ada manusianya, ada alat-alatnya, apa pisau cukur atau alat cukur, ada kursi cukurnya. Dokter juga itu industri jasa. Jasa yang dijual kan bukan berapa cc suntikannya, berapa kali, tapi juga jasa dokter tadi, ilmu dokter tadi, kita harus bayar 200.000 satu kali dokter datang, 500.000 tergantung. Kemudian ada klien present, ada yang dari rumah saja dia, ada yang dia harus datang. Nah, kita termasuk yang muridnya harus datang. Itu klien present, ada non present. Ada profit, ada non-profit, itu pilihannya. Ya, kalau kita pilih non-profit, plus nggak apa-apa, rugi juga nggak apa-apa, ya. Tapi kita pilih harus ada profit, karena kita ingin berkelanjutan untuk meningkatkan terus kualitas. Terus ini penjelasan satu-satu. Oke, ini prosesnya, proses pembelian itu pertama kali calon orang tua siswa itu harus sadar ada awareness itu yang dilakukan barangkali lewat publisitas oleh media tadi. Oh, ada sekolah SMA Istiqomah, ada SMP Istiqomah. Dia harus tahu dulu, memberitahu. Kemudian ditumbuhkan interest. Dia tertarik untuk ingin tahu tentang Istiqomah. Itu caranya bagaimana? Itu tadi macam-macam teknik. Ketiga, mereka mengevaluasi seperti test drive tadi, ya. Nah, itu bisa pakai open house. Jadi orang datang mengevaluasi, dia datang. Tadinya tertarik, dibangkitkan ketertarikan tentang sekolah-sekolah di Istiqomah, kemudian evaluasi, dibiarkan mereka mengevaluasi kurikulumnya, hasilnya, kemudian trial, mencoba memasukkan satu anak. Nah, ketika puas, maka anak kedua, anak ketiga, anak tetangga, anak keponakan akan masuk ke sini melalui trial, kemudian adoption, ya, diadopsi pilihan dia. Terus saja, jadi ada problem recognition, jadi ya, ada pengenalan masalah dia itu apa, masalah orang tua murid itu apa. Dia mencari sekolah untuk anaknya, dia ingin anaknya lebih soleh dari bapaknya, barangkali itu yang dia inginkan, atau ingin anaknya lebih pandai dari orang tuanya, atau ingin anaknya terjamin masa depannya. Itu masing-masing problemnya. Kemudian dia akan mencari informasi, kemudian dia mengevaluasi beberapa alternatif. Dia akan banding Istiqomah dibanding dengan Taruna Bakti, dibanding dengan Darut Tauhid. Dia bandingkan. Kemudian dia membuat pilihan. Setelah memilih Istiqomah, ada yang namanya post purchase behavior. Dia protes terus karena banyak kekecewaannya, atau dia puas, dia cari itu post purchase. Apakah dia repeat buyer, akan melanjutkan nyekolahkan anaknya di sini, anak kedua, ketiga, dia akan menyampaikan pada familinya, pada relasinya, sekolah aja di Istiqomah. Itu post purchase, ya, setelah dia membeli dari kita. Terus ini
namanya product life cycle. Jadi kalau sekolah ini dianggap manusia, ada waktu lahirnya. SMA Istiqomah lahirnya tahun berapa? 2007 ya. Berarti sudah 15 tahun. Ini lahir, introduksi, ada fase dia tumbuh, ada puncak nanti, kemudian ada matang betul, kemudian turun. Itu semua makhluk hidup sunatullah begitu. Tidak ada manusia yang lahir, tumbuh, dewasa, remaja, berkembang terus sukses terus, tawa seumur, nggak bisa ya. Pasti ada tua nanti, ada giginya goyang, rambut putih, mata pakai kacamata ya. Terus perut mulai sakit, asam urat, pasti ada menurun dan akhirnya meninggal kan, ujungnya begitu. Sekolah juga begitu. Ya. Semua produk yang kita jual itu mengalami. Jadi kita harus pandai menghitung, menganalisa posisinya sedang di mana. Itu nanti pakai analisa SWOT ya. Kalau sedang tumbuh, ya kita genjot. Kalau sudah lewat puncak, sudah mulai jenuh, mulai tidak produktif lagi, ya dia tetap ada, tetapi sudah mulai menurun. Pada saat mendaki ini, ya saat mendaki itu banyak marginnya. Saat itu harus di harvest, harus dipanen. Untuk apa? Untuk selanjutnya ini, klik satu lagi terakhir, ya. Terus, ya. terus. Terus. Nah ini strateginya begitu. Ketika kita naik tuh sudah mulai menurun, untuk bisa memperpanjang produk life cycle harus diawali adanya inovasi terobosan-terobosan baru atau membuka sekolah baru yang membuat jumlahnya sama gitu. Jadi sekolah yang lama sudah mulai tidak menarik, buka baru yang misalnya ada boarding school, menginap, apa saja inovasi. Nah, untuk melakukan inovasi ada investasi yang ditumpuk pada saat sebelumnya ya. Kalau tidak sesuai sunatullah ya akan turun, akan innalillahi ujungnya ya. Itu berlaku umum. Produk apa saja. Handphone ya pasti ada saatnya. Dulu Nokia dan Kal turun, ya, muncul yang baru saingan 5G turun. Jadi sebelum habis pembelinya introduksi yang baru. Selalu ada hal-hal yang baru. Tidak bisa qanaah, pasrah saja. Ya sudah, ini sudah takdir, udah tua umur, gak bisa ya, harus ada terobosan-terobosan baru. Ya. Alhamdulillah, Alamin. Itu dari saya. Ya. Jadi itu mungkin detailnya nanti Pak Dedi, kalau ada waktu lain, ya, coba saya buka sedikit yang kedua, tapi tidak dijelaskan hari ini. Nah ini ya, coba diklik aja. Bisa di ada suara ya. Nanti tentang menghitung biaya itu yang sekarang mau diteruskan oleh Pak Dedi. Ini saya lain kali saja kalau ada kesempatan lagi, diberi waktu oleh Bu Suri nanti. Kalau enggak ya yang tadi saja dulu. Terima kasih.
Mungkin saya pamit duluan ke Istiqomah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dijadwal lagi ya Bu. Dijadwal lagi ya semuanya. Saya sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai yang nanti akan saya sampaikan. Namun dengan penjelasan ini sebagaimana kita ya kemarin udah ngobrol sama kepala-kepala sekolah mengenai marketing ini. Ya mungkin insya Allah hari Jumat ya, Selasa jadi. Hari Selasa kita bisa bertemu untuk membicarakan mengenai marketing ini. Nah sedikit dengan penyampaian Pak Ketua ini membuka kami selaku pengurus di bendahara untuk betul-betul bisa menerapkan seperti ini. Jadi udah ada gambaran nih sekarang Pak. Kalau kemarin kita mau mencari-cari gitu. Alhamdulillah ini penyampaian Bapak Ketua. Kemudian untuk kegiatan yang akan kami sampaikan mengenai keuangan, karena waktunya sebentar lagi kita asar ya. Kebetulan juga teman-teman dia datangnya pada telat sebagian gitu kan. Makanya kita banyak menunggu. Kalau nanti ke depan biasakan kita datang sebelum waktunya. Ya, mangga. Sedikit yang kami sampaikan mengenai tata kelola keuangan pada Yayasan Istiqomah Bandung. Ini sebetulnya kami ingin sampaikan biar semua tahu bahwa bagaimana aktivitas pengelolaan keuangan yayasan ini. Jadi ada beberapa hal mengenai tata kelola keuangan Yayasan Istiqomah Bandung. Di antaranya untuk aktivitas itu pertama adalah penyusunan anggaran, kemudian akuntansi, kemudian pertanggungjawaban. Nah ini perlu diketahui oleh komponen di bawahnya, bukan saja bendahara PUMB atau kepala sekolah. Karena hal ini perlu diketahui oleh teman-teman di sebagai guru atau karyawan lainnya. Bagaimana tata cara keuangan itu dilakukan. Karena banyak hal yang mungkin karena dari dulu tidak ada anggaran, tidak ada pembukuan, kemudian tidak ada laporan yang sebenarnya harus disampaikan oleh pengguna anggaran, sehingga kadang-kadang dari bagian atau panitia yang menyelenggarakan kegiatan itu akhirnya laporannya terlambat gitu kan. Nah ini perlu disampaikan nanti di acara selanjutnya. Itu mungkin karena waktunya saya kira tidak bebas nih menyampaikannya juga. Mungkin itu aja untuk sementara. Terima kasih. Bismillah. Baik, terima kasih untuk Bapak Dedi Jauhari SE dan juga tadi ada bimbingan juga dari Bapak Insinyur Haji Bambang Pranggono
MBA yang alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkannya, sudah melihat juga penjelasannya lewat PowerPoint ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin sesuai dengan tadi janji MC ya, ada door prize ya. Beberapa guru ya yang alhamdulillah kita apresiasi, masya Allah. Di antaranya guru-guru yang hadir pertama, gitu ya. Tepuk tangan. Pak Ustadz Dodo, mangga dipayun dipalih dia. Aduh, aman. Ibu-ibu kalau masalah perlengkapan dapur ya rame. Mangga dapat apa namanya gelas ya, buat menyuguhkan air buat suaminya. Masya Allah. Es campur, kopi, susu, teh ya. Alhamdulillah. Semoga menjadi motivasi ya untuk yang lainnya. Jadi tidak cukup hadir pertama, tapi harus langsung absen gitu ya. Biar nanti diakui ya hadir pertamanya. Terima kasih, semoga jadi motivasi untuk Bapak dan Ibu untuk banyak minum itu ya. Ya, biar banyak minum. Baik, terakhir Bapak dan Ibu, ada informasi sedikit. Ini karena pembinaan kan harus ada motivasinya ya. Tadi sudah ada door prize motivasinya. Dan untuk selanjutnya kita dari pengurus tahun depan ya, bukan tahun ini. Kita akan mencoba tahun 2023 itu tahun berbasis penghargaan, reward lah ini ya. Sebagaimana Bapak dan Ibu kepada siswa, kami pun insya Allah tahun depan mencoba untuk memulai, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kepada Bapak dan Ibu, seperti tadi yang duluan datang isi absen dapat penghargaan. Jadi tidak cukup datang duluan tapi absensi juga. Dia artinya disiplin dalam segala hal. Mulai tahun 2023 ini Ibu Ketua Bidang maka nanti diaktifkan absensi, kita akan mulai aktifkan absensi dimaksimalkan dan ada penghargaan untuk guru, siswa dan yang lainnya yang rajin dan berprestasi nanti. Ya, contoh, misalnya ibu guru yang di SMA yang tingkat absensinya 100%, nanti akan dapat reward dari kita. Nanti ada siswa berprestasi, misalnya contoh, ada siswa Olimpiade Matematik, ya, juara satu tingkat kota. Nah, contohnya siswa akan mendapatkan penghargaan SPP dibebasan 3 bulan misalnya ya. Yang juara 1 3 bulan, juara 2 2 bulan, juara 3-nya 1 bulan misalnya. Siapa yang membimbingnya? Nah, ibu bapak guru yang membimbingnya juga akan mendapat penghargaan yang sama. Nah, kami akan mencoba seperti itu. Siswanya 1 bulan ya, ibu bapak gurunya 1 bulan. 1 bulan SPP anaknya. Enggak. 1 bulan SPP misalnya, kan. Nah, itu akan kami coba di tahun 2023. Saya sudah berbincang dengan yang akan mendukung ya, sponsornya ya. Ya, semoga kita bisa berjalan dengan baik. Jadi tahun 2023 kita mau penataan kembali prestasi Bapak dan Ibu, disiplin Bapak dan Ibu. Jadi nanti mah fingerprintnya tidak ada yang bilang percuma fingerprintnya dakwah harga anak gitu kan. Pengaruh digaji anggar teu naik-naik gitu kan. Anu rajin gajina anggar, anu teu rajin teu dipotong gitu. Nah, jadi ada protes. Anu rajin anggar, anu teu rajin teu dipotong ya.
tahun 2023 kita akan coba tata disiplin kita, kedisiplinan kita. Berbasis penghargaan, insya Allah kami akan menyusun aturannya untuk itu, sehingga Bapak dan Ibu bisa menjalankan tugas dengan baik. Termasuk dari Bapak Ketua, tunggakan orang tua siswa, tunggakan siswa itu 1,56 miliar. Kita sedang mengajukan pemutihan ke pembina. Nah, apabila 1,56 itu tertagih, ya, itu akan dikembalikan sebagai kesejahteraan Bapak dan Ibu guru. Reward Bapak dan Ibu guru. Jadi misalnya orang tua teh dibebaskan lunas yang 1,5 teh, tapi teu diumumkan ke orang tua nama, tetap ditagih. Apabila uang itu tertagih ke kita, dikumpulkan di unit masing-masing, itu akan dijadikan reward untuk sekolah masing-masing. Makanya akan dikembalikan itu, ya. Jadi semangat, tagih tetap tagih, akan kembali kepada Bapak dan Ibu nantinya. Catat ya. Ya. Insya Allah kedepannya kita akan coba berbenah. Ya. Jadi jangan prestasi tingkatkan, siswanya juga, ibu bapak dan guru. Makanya tahun 2023 Pak Diri akan coba tata kembali penyiar-penyiar, jadi aktifkan kembali. Yang sudah bagus kehadirannya ditingkatkan atau dipertahankan, yang belum bagus ditingkatkan kembali. Jadi tahun ini kita sedang mengevaluasi semuanya. Nah, itu saja dari saya. Sekali lagi, insya Allah untuk hal-hal yang lainnya nanti mungkin kedepannya melalui Ibu Suri saja. Tapi jangan gembira dulu ya. Bisa diberikan menjadi haknya unit sekolah. Itu bisa terjadi, tapi piutang yang akan datang jangan sampai terulang lagi gitu. Kalau terulang pasti itu diambil menjadi menutupi piutang yang masih datang lagi gitu kan. Jadi nanti bukannya menjadi prestasi sekolah gitu, tapi malah bumerang juga. Kenapa? Karena nanti ada datang timbul lagi piutang yang mengharapkan akan diputihkan lagi, dan untuk terus ke sana. Jadi untuk penerimaan yang sesungguhnya tidak akan ada. Itu kalau Bapak Ibu ketahui bahwa 1,5 itu adalah hak gaji Ibu 2 tahunan. 2 tahun, karena 1 tahun itu 750 sekian. Jadi diharapkan tadi jangan sampai pemutihan tadi kalau disetujui nih, jangan sampai disampaikan kepada orang tua, apalagi gurunya sendiri yang tahu anak saya kebetulan nih, gitu kan, disampaikan ke teman-teman yang lain. Jangan sampai seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Jadi pemutihan ini mungkin pemutihan yang terakhir Pak Ded ya. Jadi tidak ada pemutihan selanjutnya. Artinya setelah ini hangus, kita permohonan pemutihan itu sampai yang lulus ya, sampai yang lulus, alumni semuanya kita ajukan pemutihan. Artinya yang ada tidak terjadi lagi numpuk lagi piutangnya. Jadi yang ada mentagih aja. Mudah ini yang terakhir, dan semoga itu di ACC. Kita baru mengajukan, belum ada ACC yang 1,5 miliar itu. Ya. Ya, semuanya kan dengan yang ada sekarang itu 5, sekian miliar. Jadi semoga tidak terjadi lagi ini, karena ini sudah lulus anak-anaknya, Bapak dan Ibu juga mungkin kerepotan ya, gitu kan. Kita sedang pengajuan ke pembina untuk pemutihan. Sudah aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.